pertemuan pertama, mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya Huda, saya di sini nanti yang akan mendampingi adik-adik untuk belajar tentang materi sosiologi ya. Oh ya, sebelumnya ada nggak di sini mungkin yang dari IPA atau mungkin semuanya dari IPS? Aku dari Yang ada Aku dari MK. oh ada ya? Oh gitu ya? Dari Mungkin SD. oh gitu ya? Mungkin jadi begini adik-adik ya, mungkin yang dari terutama yang dari IPA mungkin ya. Mungkin materi ini tidak semua didapatkan di SMA atau SMK ya, atau apalagi SMK mungkin ya. Jadi kalau yang di SMA itu mungkin teman-teman yang dari IPS saya rasa mungkin yang, mendapatkan materi sosiologi ini. Nah, untuk itu maka nanti ya jika ada adik-adik ketika saya menjelaskan atau mungkin nanti ada kendala terkait dengan materi, boleh nanti tanya langsung ketika pembelajaran ya. Mungkin nanti, memang kadang sosiologi itu ya, apa ya, bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Karena mungkin di satu sisi mungkin teorinya juga panjang ya, jadi mungkin banyak yang perlu dihafalkan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berasal dari IPA, nah itu mungkin perlu banyak menghafal, perlu banyak membaca sehingga, bisa memahami materi ini ya. Nah, tapi di sini saya sudah mencoba berikan, rangkuman ya. Jadi apa namanya, di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang apa sih sosiologi itu ya, tentang sosiologi dalam kehidupan. Nah ini saya share, nanti ini yang akan kita bahas. Nah, udah tampil ya ininya ya, materinya Udah, udah tampil ya, udah ya? Oke, nah nanti ini yang akan kita, apa namanya, pelajari ya, adik-adik di pertemuan kita yang pertama ini. Saya ingin mengulas dulu materi sosiologi ini untuk mengenalkan teman-teman terutama mungkin yang dari IPA, biar agak tidak bingung memahami ya, sebenarnya sosiologi itu apa sih, materi apa sih ya. Nah, karena mungkin, hanya kelas 10 aja mungkin dulu kalau nggak salah ini ya, dapat materi sosiologi ya kalau yang teman-teman yang dari IPA. Nah, tapi bagi teman-teman yang IPS saya rasa mungkin ini buat review aja ya. Nah, mungkin tidak banyak kendala. Nah, tapi sebelum nanti saya masuk ke sini teman-teman, nanti saya ingin memberikan pretest ya. Tujuannya saya ingin melihat mungkin nanti sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap, materi sosiologi ini ya. Nah, untuk itu nanti saya berikan waktu 10 menit, saya share ini saya stop dulu ya share-nya. Saya, link untuk ini ya, saya pakai Google Form. Jadi nanti saya di chat ini, silakan nanti nah ini di chat ini sudah saya masukkan link Google Form-nya, silakan nanti kalian masuk ke sana untuk menjawab soal-soal, ya mungkin ada 10 soal ya. Nah, mungkin saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan, ini ya, apa namanya, untuk pretest-nya. Nah, saya mulai ya dari sekarang silakan, silakan mengerjakan ya. Nanti, jam 1 lebih 15 atau jam 1 lebih 18 lah, nanti kita akan memulai materinya ya. Silakan dibuka dulu Google Form-nya dan dikerjakan. Eee, Punten Teh Putri, ini yang Sasum 3 yang hadir berapa orang ya? Bagaimana, Kak? Untuk yang Sasum 3 ini, ada ini ya, apa namanya, semuanya atau mungkin ada yang tidak hadir hari Oh, ini? ada yang tidak hadir karena masih Ada yang ada ujian, ya. Ujian oh gitu ya, madrasah sama ujian sekolah. ujian sekolah. Oke nanti, saya titip ini ya Teh Putri, nanti saya kasih linknya, nanti bagi yang tidak hadir bisa mengisi pretestnya juga ya Oh, di iya, Google iya. Form, nanti ini saya share di anu ya Teh, saya Baik. share di WA nanti ya. Oh iya, Oke Kak. nanti saya Maaf tunggu ya. sebelumnya, Ya? untuk pembelajaran hari ini saya lihat di jadwal itu untuk pembahasan TO, Kak. Oh pembahasan TO, bukan Iya, materi ini ya? iya. Oh gitu. Sosiologi Oh jadi TO2, ya. oh yang TO2, oke oke oke. Sebentar ya Teh, saya belum ini, saya saya kira materi ini ya, materi apa namanya, materi sebentar bentar Materi bentar ya, saya ini pembelajaran kan ya, ya Kak. Teh. Oh iya ya, saya kira materi kayak Sosum 1 sama 2 kemarin. Iya, Oke, untuk minggu ini semuanya membahas TO yang kemarin oh sih, Kak. gitu. Oh gitu. Ya. Berarti ini untuk pretestnya, pretest sama posttestnya tetap atau ini Teh, apa langsung pembahasan gitu? Boleh kalau misalkan Kakak nggak keberatan untuk proses dan pretestnya didahulukan, tidak apa-apa. Oke ya. Oke oke, kalau gitu kita ini ya, sambil saya nanti nyiapkan ya, apa namanya, untuk yang kita bahas nanti,
Silakan adik-adik dikerjakan dulu ya, sambil saya lihat ini ya, untuk yang ini ya, TO-nya. Oke, saya cek dulu ya, Teh, ya. Baik, Kak. Oke oke.
Gimana Adik-adik untuk pretest-nya ada kendala kira-kira? Ini saya lihat anu ya, ada berapa ini, ada 9 ya? Ada yang Iya, masih ngerjakan? udah selesai, Kak. Udah ya, ada yang udah selesai ya? Oke. Ini saya lihat, masih anu ya, masih ada beberapa yang belum. Nanti bagi yang belum, saya tunggu ya, mungkin beberapa saat lagi, nanti kita akan mulai bahas untuk materinya ini, apa, tentang sosiologi, apa, tryout ya. Untuk teman-teman yang IPA mungkin yang kesulitan nggak apa-apa, dijawab dulu aja sebisanya, nanti apa namanya, bisa kita bahas bareng-bareng nanti ya. Oke, adik-adik ya, eee, mungkin sambil nunggu teman-temannya yang masih mengerjakan pretest, mungkin kita bisa mulai dulu ya, nanti jadi ini, untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang ini ya, hasil tryout kemarin ya yang udah dilaksanakan kemarin. Sebentar saya share dulu. Oke, untuk materinya ini ya kemarin ya, apa namanya, untuk soal tryout-nya seperti ini ya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, nanti pembahasannya kita nanti bersama-sama ya. Jadi nanti saya minta tolong nanti masing-masing bisa ini ya, baca satu persatu nanti saya tunjuk untuk membacakan. Bentar.
Sebentar ya, saya share dulu. Oke ya. Nah, ini kok yang ini sih? Maaf maaf. Soalnya nah ini ya. Oke, teman-teman ya, kita akan bahas bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ini, soal nomor satu. Saya bacakan dulu ya nomor soal satu ini ya. Menurut Emil Durkheim ya, terdapat 2 kelompok sosial di masyarakat, kelompok mekanik dan organik. Nah, berikut ini yang merupakan ciri-ciri kelompok dari mekanik. Nah, jadi begini teman-teman, di sini apa namanya, ada 2 ya. Jadi Emil Durkheim itu punya kelompok namanya apa, membagi masyarakat itu menjadi 2 kelompok, kelompok mekanik dan kelompok organik. Nah, kelompok mekanik itu lebih cenderung seperti masyarakat desa. Ya, sedangkan kelompok organik itu seperti masyarakat kota. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kalian bisa menalar kira-kira kira-kira ya masyarakat yang tergolong kelompok mekanik ya atau kelompok orang-orang desa itu yang mana? Mungkin di sini ada yang bisa bantu saya? D, Yang Kak. Yang D? Yang D. E atau D? D. mekanisme yang itu Tera Yang D, Kak. mekanik ya, Belum mengenal pembagian yang D kerja. ya? Nah ya, belum mengenal pembagian kerja ya. Nah mungkin jadi begini, kalau untuk masyarakat apa namanya, masyarakat mekanik itu ya, jadi salah satu cirinya itu kan mereka itu lebih cenderung apa, hidup bergotong royong ya, terus kemudian mereka juga apa, salah satunya belum mengenal pembagian kerja ya, terus kemudian diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Artinya mereka punya ikatan yang ini ya, yang kuat gitu loh ya. Jadi walaupun mungkin tetangga, bukan saudara ya, tapi tetangga, tapi seperti saudara gitu ya. Nah, terus kemudian ada perilaku mereka itu apa ya, yang mengutamakan kerjasama, gotong royong ya. Kemudian, kehidupan mereka juga masih sederhana ya. Terus kemudian mereka punya kesadaran bersama, ya, serta perasaan kelompok yang sifatnya ekstern dan Mohon maaf, Kak. memaksa. Artinya kenapa? Mohon maaf sebelumnya. Ya? Ini tuh tryout yang pertama, Kak. Kalau kemarin Oh, kan tryout yang kedua. oh, ini sekarang pembahasan tryout yang kedua ya? Iya. Iya, Kak. Oh, sebentar, saya kok ini lagi ya, sebentar saya. Saya ini kan, oh saya kira yang ini tadi. Tadi iya, Sebentar. soalnya tadi juga sempet diam dulu sih, asal Oh gitu ya? liar gitu, Kak, dengan pertanyaannya. Oh Sudah ada gitu yang ya, bertanya. ya. Sebentar ya, saya ini dulu ya, saya apa namanya, saya ini dulu yang tryout kedua ya, yang tryout kedua. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya ini dulu ya, saya cari dulu. Iya, Kak.
Mohon ditunggu ya adik-adik, maaf ya. Ini saya masih download yang tryout 2-nya ya. Iya, Kak, nggak apa-apa. Kakak, nggak apa-apa.
Oke, adik-adik ya, mohon maaf, menunggu ya. Ini, soal sosiologinya yang ini ya, yang kedua. Oke, yang ini ya. Oke, kita akan bahas ini ya, untuk yang soal tryout 2. Nah, ini di sini yang pertama soalnya itu tentang ini saya bacakan ya. Peristiwa bentrokan warga Surabaya dan mahasiswa Papua pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu merupakan sebuah dinamika sosial yang menunjukkan bahwa struktur dalam masyarakat majemuk sangat berpotensi menimbulkan konflik. Untuk mencegah terjadinya konflik antar suku, maka sebaiknya kira-kira adik-adik kemarin jawab apa ini kira-kira? Atau tadi D, Kak. jawab apa? D, Yang D Kak. ya? Saling menghargai Nah, dan menghormati antar suku. Yang D, Kak, yang saling D ya, saling menghormati antar menghargai. bangsa. Betul ya. Jadi yang D ya, ini kan mungkin, menurut saya soalnya masih gampang ya, bisa dinalar kayak gini nih ya. Jadi ini tentang ini ya, apa namanya, tentang multikulturalisme bisa, jadi materi ini mungkin masuk ke konflik dan integrasi sosial juga bisa, atau masuk ke, apa namanya, multikulturalisme ya, di mana memang masyarakat kita itu kan masyarakat yang majemuk, artinya yang beragam, ya. Nah maka, terkadang itu akan timbul gesekan ya. Nah, gesekan itu mungkin bisa kecil, bisa besar ya. Apalagi kalau berkaitan dengan SARA ya. Jadi kalau apa namanya, kalau SARA itu kan mungkin bisa jadi mungkin antar suku, ya mungkin agama atau ras dan lain-lain itu ya. Nah ini, memang ya apa ya, ya itulah, resikonya atau mungkin konsekuensi dari masyarakat yang majemuk ya. Tapi hal itu bisa kita hindari itu dengan saling menghargai dan menghormati antar suku bangsa atau dengan toleransi itu ya. Oke, nomor satu betul ya. Nomor 2, Winarko adalah anak yang disiplin dan tegas, karena ia terlahir dari anak seorang perwira tentara. Kira-kira faktor ya itu ya, faktor yang mempengaruhi kepribadian Winarko apa ini kira-kira? Kak. Warisan biologis. Warisan Sosial biologis, B, Kak. warisan lingkungan alam, warisan sosial, pengalaman unik ya, pengalaman kelompok manusia atau warisan biologisnya. Ini mungkin jawaban yang tepat ya, itu adalah warisan biologis ya, karena di sini dikatakan bahwa karena ia terlahir dari anak seorang perwira tentara. Nah, dari sini kan ada ini ya, ada semacam apa, mungkin entah ya karena mungkin biasanya memang ya, tapi apa, biasanya kalau anaknya tentara itu memang dididik disiplin ya. Di samping mungkin faktor biologis mungkin bisa jadi ini juga apa namanya, apa, mungkin di keluarga ya. Jadi, pembentukan kepribadian di keluarga itu mungkin ini ya, apa namanya, ayahnya mungkin lebih disiplin, biasanya kan gitu ya, anaknya tentara kan lebih seperti itu. Nah ini ya, nih, apa, warisan biologis ya, kalau ini gampang insya Allah Saya gampang di izin ini ya. interupsi, Kak, nomor 2. Ya? Nomor 2 kenapa? Waktu itu saya jawabnya warisan sosial, Kak. Kenapa Mhm, seperti itu? Saya tuh iya. emang bingung antara warisan sosial dan biologis. Dan Nah, jadi saya berpikirnya gini, Kak, kalau misalnya warisan biologis tuh, dia tuh lebih cenderung ke fisik. Karena saya punya temen yang bapaknya tuh guru silat, tapi anaknya tuh mhm. penari dan gitu, Kak. Tidak Nah seperti laki-laki pada umumnya. Nah, di situ nah, saya ya, berpikir bahwasannya Mau mungkin tambahan? ya sebentar, gimana? mungkin keluarga Gimana? ini, Mhm, yang membentuk sikap, kan di sini disebutkan disiplin dan tegas, berarti sifat dan sikap. mhm Dan mhm sifat dan mhm. sikap tuh cenderung dibentuk oleh aspek yang di luar diri dia gitu. Berarti itu warisan sosial kan, atau aspek Nah, sosial, orang tuanya heeh heeh, membangun seperti itu oke gitu kan. oke Pak, oke oke. sama Ya, saya lagi mau tambahan, Pak. Kan kemarin gimana? juga jawabannya warisan sosial. Mhm Kemarin juga saya jawabannya warisan sosial. mhm. Kan sebenarnya bingung antara sosial sama yang biologis, tapi saya pilihnya yang sosial karena kenapa? Karena kalau biologis itu kan berkaitan lebih utama itu kayak faktor gen ya, Kak. Ya, Pak. Terus Mhm. kalau kan ini terlahir dari seorang perwira, terus sikapnya itu tegas. Jadi kalau dari warisan sosial itu berarti itu dari didikannya ya, kerasnya. Kayak gimana ya? Nah, Kayak tidak oke. semuanya anak tentara itu ada yang tegas, ada yang enggak sih Kak. Tergantung dari sikap didikan dari orang tuanya. Jadi saya pilihnya di situ Mhm. warisan sosial sih Kak, sih Pak. Nah,
Jadi gini ya adik-adik ya, mungkin saya jelaskan dulu ya perbedaan antara warisan sosial dengan warisan biologis ya. Nah, kalau Oke. warisan sosial itu lebih ke apa kalau warisan biologis tadi itu seperti ini. Tadi seorang ayah biasanya kalau ayahnya itu keras ya atau disiplin atau bagaimana, memang semua jadi gini ya, memang tidak semua teori dalam sosiologi itu bersifat pasti gitu ya. Kadang memang ada fenomena-fenomena yang berbeda di masyarakat gitu ya. Karena memang sosiologi kan terus berkembang. Tapi secara teori itu begini, kalau warisan biologis itu ya, secara teori itu begini, kalau orang tua itu, apa namanya, mungkin seorang tentara, biasanya anaknya ini juga akan disiplin gitu ya. Nah karena apa? Karena itu didikan orang tuanya seperti itu, ya. Nah terus tadi katanya gini, "Pak, saya itu punya ya guru silat, tapi anaknya itu, apa namanya, kenapa kok dia itu, apa, jadi seorang penari gitu ya," katakan ya. Jadi kok jauh dari ayahnya seorang yang pesilat kok anaknya jadi seorang ini ya, yang lemah gemulai gitu ya. Nah, itu bisa jadi faktor sosial. Betul yang tadi apa, tadi siapa tadi yang ngatakan tadi? Nah, jadi warisan sosial itu begini adik-adik, itu berkaitan dengan budaya masyarakat sekitar. Misalkan begini ya, jadi, Anda terlahir di masyarakat Sunda. Mungkin kalau masyarakat Sunda itu kan orangnya kan kalem, saya lihat ya, orangnya kalem, terus kemudian, masyarakatnya itu, apa ya, terbiasa ini dengan orang itu mungkin bertutur kata yang halus ya, sehingga membuat kepribadian kita seperti itu, ya. Nah, itu namanya warisan sosial, karena kaitannya dengan budaya masyarakat sekitar. Terus kemudian biasanya orang masyarakat Sunda itu saya lihat itu keterikatan terhadap budaya dan keterikatan terhadap agama itu sangat tinggi. Artinya apa? Segala sesuatu budaya yang lahir di sana itu, cerminan dari agama mereka, ya. Nah ini, jadi itu yang namanya warisan sosial. Jadi apa, ketika anak itu ini ya, apa, kayak misalkan orang Batak ya, orang Batak itu kenapa cenderung kok mereka rata-rata itu umumnya kok mereka itu ngomongnya keras ya, ngomongnya itu lantang suaranya. Nah, karena memang budaya sekitar seperti itu gitu loh ya. Nah, sedangkan yang dibahas di sini itu kan, ini ya menunjukkan kepribadian Winarko. Lah Winarko ini kepribadiannya itu kan dipengaruhi oleh keluarganya. Siapa? Dari ayah. Makanya disebut sebagai warisan biologis ya. Nah, kalau warisan sosial misalkan begini pertanyaannya, jadi Winarko adalah anak yang, apa namanya, misalkan dia selalu bertutur kata yang bagus kepada siapapun ya, karena ia atau begini, Winarko adalah anak yang sangat religius, karena ia hidup di lingkungan pesantren, ya. Nah, maka kepribadian yang mempengaruhi Winarko ini bisa jadi mungkin karena warisan sosial. Jadi warisan lingkungan sekitar itu, ya, yang mempengaruhi dia. Memang kepribadian itu terbentuk ya, ini sekalian saya jelaskan tentang ini ya, tentang pembentukan kepribadian ya. Mungkin teman-teman yang dari IPS kan pernah belajar tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, kan ada yang dari faktor apa namanya, yang ada ini ya primer, ada yang sekunder. Jadi pembentukan kepribadian itu kan dari yang primer itu kan mungkin dari lingkungan keluarga, tapi kalau yang sekunder itu kan dari lingkungan yang non keluarga. Artinya kan mungkin masyarakat sekitar bisa atau mungkin di sekolahan bisa. Nah, itu pembentukan kepribadian itu tergantung, di mana kita itu lebih banyak berkecimpung. Kalau kita lebih banyak di lingkungan keluarga, biasanya kepribadian itu akan ini ya, akan banyak apa, terpengaruh ya di keluarga apa ya, kita akan perilaku kita ya seperti keluarga kita. Tapi kalau kita lebih banyak di luar, misalkan ya sejak kecil dia itu udah di pesantren, dia udah hidup dengan lingkungan, nah maka budaya yang dia dapatkan ya, itu dia akan ini, akan ngikut, lingkungan sekitar ya. Artinya dia akan ada faktor-faktor sekunder yang mempengaruhi kepribadian mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi seperti itu ya. Itu mungkin gambaran kecil tentang bedanya apa sih warisan sosial dan warisan biologis. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin dari sini bisa dipahami? Saya mau tanya lagi sekali saja, Pak. Ya. Sekali Iya lagi. iya, boleh boleh. Heeh. Berarti warisan yang dimaksud dari warisan sosial dan biologis itu Mhm. subjektif kepada siapa yang memberi terkait Mhm dengan mhm. pendidikan itu ya, Pak? Nah, jadi siapa yang banyak berpengaruh atau berperan di dalam, apa, pembentukan kepribadian seseorang itu, ya. Nah, itu kan, apa namanya, makanya kadang itu ada anak itu yang ya maaf ya, mungkin ada seorang guru ya, kok anaknya ini ya, logikanya kalau bapak ibunya guru ya, anaknya, jadi tentara misalkan ya, atau jadi apa, mungkin kalau atau mungkin bahkan, misalnya nggak lulus ujian. Nah, ini kan, loh, ini kok lucu ya? Nah, itu bisa jadi mungkin faktor yang mempengaruhi bukan faktor biologisnya,
Tapi bisa jadi mungkin faktor sosial itu. Tergantung siapa itu dia, apa namanya, berkumpulnya dengan siapa ya. Meskipun kalau anaknya karena gini, kepribadian seseorang itu kalau masih kecil, itu mungkin lebih kepada ini ya, apa, bisa ditata oleh orang tua. Tapi kalau udah besar itu kan kadang ini ya, udah beda lagi gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak kewarisan sosial tadi ya, tergantung siapa yang mempengaruhi apa, yang dia jadikan sebagai acuan untuk pembentukan kepribadiannya itu gitu ya. Kalau dia lebih banyak ke masyarakat luar, biasanya apa, dia akan terbentuk ya sesuai dengan masyarakat sekitar itu gitu ya. Tapi kalau dia lebih banyak di rumah, ya mungkin bisa jadi warisan biologisnya dia, karena mungkin didikan dari orang tuanya seperti itu. Jadi saya itu banyak punya beragam siswa itu, saya bisa lihat karakter antara orang tua sama siswanya. Oh, kalau kalau hampir mirip, oh berarti bisa dipastikan anak ini lebih banyak di rumah daripada di luar ya. Tapi kalau berbeda dengan ini, oh berarti anak ini mungkin teman-teman juga bisa ini aja, sedikit eksperimen gitu aja ya. Coba aja temennya lihat ya, yang karakternya berbeda dengan orang tuanya, biasanya dia itu lebih banyak, di luarnya daripada di rumah gitu ya. Biasanya seperti itu, gitu ya. Mungkin itu, bisa menjawab pertanyaannya, atau ada yang ini, didiskusikan boleh nanti. Gimana untuk yang nomor 2? Saya mau tanya sekali lagi, Paham Pak. ya? Boleh nggak, Pak? Iya iya, Sekali boleh lagi boleh. aja terakhir. Iya, boleh boleh boleh. Iya iya, boleh boleh. Misalnya ada kasus, seorang anak Ya, belum pernah bertemu heeh, dengan orang tuanya, katakanlah bapaknya gitu, iya, selama heeh, belasan tahun, akhirnya baru iya, ketemu. heeh, iya, Katakanlah si anak ini udah dewasa, lantas dia iya, heeh, mengidentifikasi bapaknya, terus mengambil sesuatu yang positif ambil, dari bapaknya, terus dia terapkan kepada dirinya sendiri. Berarti itu heeh bisa heeh. dikatakan warisan biologis, Kak? Nah, sekarang begini, kalau maksudnya apa, pembentukan jadi gini, memang genealogi itu kan, saya kurang ini ya, kurang paham kalau dalam teori gen, dalam biologi itu seperti apa. Tapi kita bisa melihat, biasanya ada warisan gen dari orang tuanya itu yang terlihat di anaknya, ya. Entah itu dari ayahnya atau ibunya. Kalau misalkan gini ya, kayak tadi kan, apa, contoh kasusnya tadi yang dikatakan ini siapa namanya? Mas Mas siapa ini? Iqbal. Oh, Iqbal ya. Nah, tadi yang Ya. dikatakan Iqbal misalkan ada anak yang nggak pernah ketemu dengan orang tuanya, tiba-tiba ketemu, kemudian dites DNA gitu ya. Terus kemudian gimana? Bukan, Pak, jadi si Nah, anak ini heeh, mengidentifikasi sifat bapaknya, hingga pada akhirnya dia merasa bahwa ada sifat dari bapaknya yang positif, terus dia yang terapkan kepada dirinya sendiri. nah, itu bisa jadi faktor genealogis atau faktor biologis tadi ya. Jadi mungkin dari faktor ininya ya, dari orang tuanya. Apa, karena memang secara tidak langsung faktor itu selalu ada gitu deh. Sedikit banyak mungkin apa ya, apa, kan kalau kalau ini kan kadang mungkin nggak semuanya atau mungkin ya berapa persen lah yang ada di dalam ini, yang ada di dalam apa, si anak gitu ya. Tapi biasanya kalau seperti itu ya, lebih banyak itu faktor eksternal, artinya faktor faktor yang dari luar. Karena kan ini, dia kan kepribadian dia itu terbentuk bukan karena, apa namanya, orang tua, tapi bisa jadi mungkin oleh orang lain gitu ya, atau mungkin oleh masyarakat sekitar. Sehingga faktor ini, apa namanya, yang kepribadian dia itu ya terbentuk karena ini, karena ada, apa namanya, pengaruh dari eksternal tadi atau dari masyarakat luar tadi, jadi seperti itu. Tapi kalaupun misalkan, oh ternyata ketika dia mengidentifikasi, kok saya mirip ya sama ini, ya memang itu bisa jadi warisan biologis yang dia walaupun dia nggak pernah ketemu, tapi memang ada ini ya, ada sikap dia, perilaku dia yang hampir mirip dengan orang tuanya. Nah, bisa jadi itu warisan biologis ya. Jadi seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, Makasih. ya. Nah, itu ya. Dari sini mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, bisa membedakan ya antara warisan sosial dengan warisan biologis itu ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga ya. Nah, yuk ini ya. Salah satu contoh sekolah sebagai media sosialisasi. Nah, kira-kira kan ini ya, media sosialisasi itu kan banyak ya. Jadi antara lain kan sekolah ya, di samping sekolah itu kan ada, lingkungan, terus kemudian keluarga ya. Nah itu, jadi ada lingkungan, keluarga, masyarakat ya, apa namanya, lingkungan sekitar ya, masyarakat, teman sebaya, nah itu. Nah kira-kira kalau yang di sekolah, kira-kira yang mana nih? Mungkin teman-teman B. Soalnya saya datang tepat waktu ke sekolah. Ya, B, Kak. ya? Saya yang D, Antara Kak. B sama C, tapi aku pilih C. Oh tapi itu, antara B sama D tapi pilih C. Iya, waktu Nah, kemarin ujiannya. Heeh, gini ya, jadi Anwar belajar tentang kasih sayang terhadap orang tua. Kira-kira ini media sosial di mana?
Kalau yang A ini kira-kira menurut kalian? Rumah. Di Nah, rumah. itu kan di keluarga. Jadi ini kan sosialisasi di lingkungan yang faktor apa namanya, yang ini ya, yang primer tadi ya. Jadi dia mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena ini ya di lingkungan keluarga, ini pasti keluarga ya. Sony selalu datang tepat waktu ke sekolah. Nah ini kira-kira apa ini? Kira-kira, media sosialisasi siapa? Kalau kalau udah kata-kata ke sekolah ya. Nah ini masuk ke ini sebenarnya jawabannya yang B ini ya. Jadi ini, apa namanya, faktor ini ya, contoh media sosialisasi ke sekolah itu ya ini. Jadi dia itu karena gini, fungsi peran kalau kita belajar peran itu ya, jadi kayak di lembaga sosial ya, lembaga sosial kan juga sebagai lembaga pembentuk kepribadian ya. Nah, salah satu peran sekolah ini kan juga menopang ya. Jadi di samping kalian itu belajar pembentukan kepribadian kalian di rumah, ya sekolah itu kan juga membantu. Salah satunya mengajarkan kita untuk disiplin ya. Karena di sekolah kita diajarin untuk taat kepada guru ya. Nah, jadi contoh lain media sosialisasi di lingkungan sekolah itu ya, jadi taat kepada guru. Nah, itu juga ya, terus kemudian apa namanya, mungkin belajar bekerja sama dengan teman. Terus kemudian kita itu apa namanya, belajar menghormati orang lain atau belajar menghormati guru, orang yang lebih tua. Nah, itu kan salah satu contoh media hasil dari media sosialisasi di lingkungan sekolah ya. Nah, kalau Dendi tidak masuk sekolah karena sakit, ini nggak ada kaitannya ya. Terus kemudian Marni selalu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, ini di rumah ya. Nah, Ridho mengikuti kegiatan kerja bakti di kampung. Nah, ini di masyarakat. Jadi kalian lihat aja kalau untuk melihat apa namanya, ini masuk contoh sekolah, ini contoh masuk masyarakat, ini apa namanya, lingkungan keluarga ya. Nah, itu kita lihat aja ya. Nah, kalau ini kan jelas Anwar belajar tentang kasih sayang terhadap orang tuanya. Berarti ini kan media sosialisasi di lingkungan keluarganya. Sama seperti yang D. Marni selalu berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Lah ini kan walaupun ada kata-kata berangkat sekolahnya ya, jangan jangan terjebak dengan kata-kata ini. Tapi Marni berpamitan itu kan merupakan didikan dari ini ya. Gimana? Ada yang mau interupsi? Ada yang mau ini? Gimana? Gimana? Ada yang ini ya? Kira-kira Ya, sepakat nggak kepencet ini? tadi. Oh, kepencet. Oke ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Sony selalu datang tepat waktu ke sekolah. Karena itu tuntutan apa? Karena tuntutan dari sekolah ya. Nah, bisa jadi mungkin dia tidak diajarkan di rumah tentang disiplin, tapi kalau di sekolah itu harus seperti itu ya. Karena sekolah itu kan ada waktu belajarnya kan ada waktu, ada batasnya ya. Artinya kan kalau maksudnya jam 7 ya harus datang jam 7 gitu ya. Nah ini, jadi salah satu hasil dari media sosialisasi di sekolah itu ya ini tadi disiplin itu ya, mengajarkan kita untuk disiplin ya. Sony selalu datang tepat waktu ke sekolah. Oke ya. Nomor 4, nah John Locke ya. John Locke ini salah satu seorang ini apa namanya, filsuf ya. Ini saya punya bukunya nih, bagus ini ya tentang apa, punya John Locke. Tapi dia itu orang sosial ya. Maksudnya ilmu apa, orang sosiolog ya. Nah, jadi, John Locke mengemukakan bahwa semua individu pada waktu lahir itu punya potensi kepribadian yang sama. Kepribadian seseorang setelah itu semata-mata hasil pengalaman-pengalaman sesudah lahir. Nah, teori ini namanya teori apa? Nah, ini yang sering keluar ini ya. Kan ada yang ini ya, teori cermin diri ini ada Looking ya. looking glass self. Looking glasses, ya ada looking glass ya. Nah itu kan anu ya, apa namanya, teori ini ya, cermin diri ya. Nah Ya, itu, jadi kita itu kan ya, kita itu ketika kita ingin melihat kepribadian kita ya seperti kayak di cermin gitu ya. Nah, ini kalau yang John Locke ini apa ini kira-kira? Ada yang tabula tahu rasa, mungkin? Pak. Tabula Tabula rasa ya. rasa. Itu ya. Jadi Yang John Locke manusia itu punya terlahir manusia terlahir tuh cuman kertas kosong, terus ya nah. hidupnya diisi oleh pengalaman-pengalaman itu yang membentuk dia. Mhm mhm mhm. Jadi, apa namanya, ini seperti kayak kalau kita dalam dalam ini ya, kalau dalam agama Islam itu kan katanya seperti itu ya. Jadi, manusia itu kan lahir seperti kertas kosong gitu ya. Ya, jadi nanti tergantung siapa yang akan memberi ini ya, kepribadian itu ya. Nah, tapi sebenarnya ya, ini apa namanya, eee, apa ya, istilahnya sebenarnya kita itu juga yang tadi kita kembali ke yang soal tadi ya. Jadi sebenarnya kita itu juga membawa, apa namanya, sifat genetika juga gitu loh ya. Jadi kemarin saya itu ada ini ya, ada sebuah buku itu yang bagus yang menarik itu ya, punya salah satu seorang motivator dia. Jadi, "Anak bukan kertas kosong," katanya gitu ya. Saya penasaran loh ini kok kok bertentangan dengan teorinya John Locke gitu ya. Jadi
Anak bukan kertas kosong. Maksudnya itu setiap anak itu punya apa ya, punya kepribadian sendiri gitu loh. Artinya dia itu nggak bisa disamakan dengan yang lainnya gitu loh. Jadi dia itu pasti punya kelebihan sendiri-sendiri antara satu dengan yang lainnya. Saya menarik, oh gitu ya. Jadi memang ini yang karena beliaunya yang buat ini adalah seorang anu ya, apa, dosen sosiologi ya. Jadi apa namanya, beliau itu punya buku itu bagus, saya lihat bukunya itu menarik ya. Jadi tentang nanti mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa cari searching ya, apa, ininya, apa namanya, tentang buku ini ya. Jadi anak itu bukan kertas kosong, maksudnya itu setiap anak itu punya kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini sepertinya bertentangan dengan John Locke ya. Tapi kalau berdasarkan teorinya John Locke tadi itu ya, jadi setiap anak itu punya stat yang sama, punya kepribadian yang sama. Artinya apa? Jadi, dia itu punya apa ya, ya mungkin nanti tergantung itu tadi siapa yang apa namanya, menuliskan tinta di situ ya, tergantung siapa yang membentuk kepribadian dia ya. Kalau mungkin dia lebih banyak kepada orang tuanya, berarti orang tuanya yang itu ya, yang nanti akan apa ini namanya, me apa ini, istilahnya membentuk kepribadian dia ya. Tapi kalau misalkan nanti gurunya, berarti ya gurunya yang itu, yang nanti akan lebih berpengaruh ya. Biasanya kalau karena kita nggak bisa ya melihat kepribadian anak itu ketika kecil ya. Karena kepribadian itu kan terus berkembang ya. Nanti kalian mungkin saat ini seperti ini, nanti dewasa akan seperti apa. Nanti ketika apa, ketika remaja, ketika jadi pemuda, apa, ketika kecil, remaja, dewasa, apa, pemuda, dewasa itu biasanya kepribadiannya beda-beda. Tergantung kita itu ini ya, pengalaman-pengalaman kita itu yang nanti akan mempengaruhi itu ya. Oke, ini teorinya tabula rasa ini ya. Jadi itu apa bukunya John Locke itu ya, NEC ya, NEC Concerning Human Understanding itu ya, itu bukunya kalau nggak salah itu. Itu ya, jadi itu teorinya John Locke. Nomor 5, oke ya, Pak Erwin. Pak Erwin adalah pejabat DPR yang terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh KPK dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Maka Pak Erwin ini kira-kira mengalami mobilitas sosial apa ini? Ada yang ini setiap ini mesti keluar ini ya. Ada yang tahu? Vertical thinking. Sinergi. Climbing, sinking, intragenerasi, antargenerasi, atau Sinking. horizontal? Climbing. Climbing. Vertical thinking. Sinking atau climbing? Oke ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi gini, ini adik-adik, apa ini materi yang selalu keluar ya, selalu keluar setiap tahun itu ya. Paling enggak atau 1 atau 2 ya, tapi biasanya yang keluar macam-macam. Mungkin bisa jadi horizontal, vertical climbing, vertical sinking ya. Pokoknya teman-teman ya, kalian nanti ketika ini ya belajar itu menghafalkan lebih banyak menghafalkan yang berbahasa Inggris. Ini kan sebenarnya kan vertical climbing itu kan vertikal naik, vertical sinking itu vertikal turun. Nah, kadang itu kalau di soal itu bunyinya nggak seperti itu, nggak vertikal turun, vertikal kan mudah nanti kalau ngajar. Makanya biasanya dengan bahasa Inggris ini, karena siapa tahu mungkin ada di antara peserta itu yang tidak memahami bahasa Inggris. Nah, sehingga kan, apa namanya, ini kan cukup menyulitkan gitu. Tapi kalau kita memahami, oh apa sih vertical climbing, apa sih vertical sinking. Jadi begini ya, apa namanya, ini kan terkait dengan mobilitas sosial ya. Ini kan materi tentang mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu bisa jadi mungkin vertikal, bisa jadi horizontal. Nah, kalau yang horizontal ya, horizontal itu contohnya begini. Misalkan saya menjadi guru di SMP 3 Bandung misalkan ya. Nah, kemudian saya pindah jadi guru di SMP 4 Bandung ya. Habis di 3 Bandung, di SMP Negeri 3, kemudian saya di SMP 12 lah, SMP 12 Bandung misalkan. Nah, kalau posisi saya sama-sama jadi gurunya, itu maka, saya di sini mengalami mobilitas sosial horizontal. Artinya nggak bergerak naik, nggak bergerak turun, tapi sama, itu namanya horizontal, ya. Nah, itu namanya apa nah, terus kalau yang vertical climbing itu contohnya begini, misalkan saya ini awalnya sebagai seorang pegawai, pegawai di sebuah restoran. Kemudian saya di sana lihat ya orang masak, kemudian belajar masak, akhirnya saya punya restoran sendiri. Nah, maka saya ini mengalami mobilitas sosial yang naik atau vertical climbing, ya. Ini gampang kok, insya Allah materi ini gampang kalau kita paham maknanya. Nah, terus kemudian vertical thinking. Nah, ini vertical thinking itu contohnya ketika ada seorang, anggota DPR ini ya, kena KPK. Kan DPR ini kan pejabat ya, yang awalnya dia itu pejabat, kemudian dia itu jadi tahanan KPK.
Berarti di sini dia mengalami mobilitas vertikal sinking atau vertikal turun. Nah, dia mengalami penurunan yang awalnya dia itu apa namanya orang pejabat kok tiba-tiba dia jadi tahanan, ya. Jadi tersangka ya. Nah, itu vertical thinking. Nah, sedangkan vertikal intragenerasi ya. Vertikal intragenerasi itu adalah misalkan Anda dengan temannya kan satu generasi ya. Misalkan temannya itu jadi gini, vertikal intragenerasi itu ada yang climbing, ada yang sinking. Jadi ini masih masih dijabarkan lagi ya. Nanti antar generasi itu juga ada climbing, ada sinking. Nah, ini agak yang ini agak rumit ya. Jadi gini, kalau vertikal intragenerasi yang climbing, itu misalkan ya, Anda, kan sama teman-temannya kan awalnya kan satu sekolah, satu SMA, lulus kuliah ya, kuliah terus nah setelah kuliah itu Anda jadi manajer bank, nah temennya jadi ini, temennya itu jadi apa ini namanya, eee, pegawai mungkin ya, karyawan di bank ya. Nah, jadi Anda ini mengalami mobilitas vertikal intragenerasi climbing. Ya, artinya Anda ini mengalami mobilitas intragenerasi yang naik, ya, dalam satu generasi ya, Anda dengan atau dengan kakaknya lah. Mungkin Anda dengan kakaknya atau Anda dengan adiknya gitu ya. Nah, itu Anda mengalami generasi, vertikal climbing ya, ketika posisi Anda itu lebih tinggi daripada temannya atau lebih tinggi daripada kakaknya atau siapa ya, secara posisi ininya ya, kerjanya. Nah, kalau vertical sinking ya, misalkan, nah temannya ini tadi ya, nah ini vertical sinking, vertical intragenerasi sinking. Jadi nanti teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus lihat sudut pandangnya dari mana dulu, ya. Nah nanti misalkan kan kalau yang agak susah itu kan kalau yang vertikal intragenerasi ini ya, karena di sini ada perbandingan. Nanti itu ada dulu itu soal yang tentang intragenerasi ini ya. Jadi ada seorang, kakak dengan adik ya. Lah kakaknya ini, dia itu, nggak lulus sekolah ya. Nah sedangkan nggak lulus SMA, sedangkan adiknya ini lulus SMA bisa sampai kuliah, sampai lulus. Nah maka adiknya ini secara umur kan usianya kan lebih di bawahnya kakaknya. Tapi secara pekerjaan atau secara gelar ya, itu dia statusnya lebih tinggi daripada kakaknya, maka dia mengalami vertikal intragenerasi, climbing ya. Ini dari sudut pandang adiknya. Nah, sedangkan nanti kalau yang ditanyakan kakaknya, berarti kakaknya ini mengalami vertikal intragenerasi sinking. Nah, itu ya. Tuh, yang ini yang intragenerasi ya. Jadi biasanya kalau intragenerasi nanti ini biasanya soalnya itu mesti perbandingan. Ya, nah nanti tergantung perbandingan itu antara mungkin Anda dengan teman mungkin si A dan si B atau mungkin, si adik dan si kakak gitu ya. Pokoknya yang masih satu generasi, itu namanya intragenerasi. Nah, sekarang ada yang vertikal antar generasi. Nah, vertikal antar generasi itu misalkan Anda dengan ayahnya, Anda dengan kakeknya, Anda dengan neneknya, dengan ibunya. Misalkan seorang ayahnya itu, mungkin maaf ya, mungkin, tukang becak gitu ya. Tapi anaknya itu sukses, bisa sampai, jadi dosen katakan gitu ya, atau mungkin jadi guru. Nah, maka tergantung pertanyaannya. Nanti kalau yang di situ ditanyakan itu adalah ayahnya, berarti bisa jadi ayahnya itu mengalami vertikal antar generasi, sinking. Ya, karena dia kedudukannya secara pendidikan itu lebih tinggi anaknya ya, nah daripada ayahnya ya. Tapi kalau yang ditanyakan itu nanti anaknya, misalkan tadi kan anaknya menjadi ini ya, menjadi guru ya, bapaknya, mungkin jadi tukang ini ya, tukang becak misalkan ya, maaf ya, tukang becak. Jadi, maka kalau yang ditanyakan anak, maka anak ini mengalami vertikal antar generasi climbing, sedangkan si ayahnya mengalami vertikal antar generasi sinking. Nah, biasanya soalnya itu begini, kalau yang untuk vertikal antar generasi itu biasanya nanti akan ada bagan ya, kayak pohon ini ya, pohon apa itu, kayak ini ya, silsilah itu loh ya. Jadi pohon silsilah ini ya, silsilah keluarga gitu loh ya. Jadi nanti di situ ada ayah, terus ada ibu, terus ada di sini ada anak, terus ada kakeknya. Jadi biasanya kakek atau ayah, ibu, terus anaknya gitu ya. Anaknya nanti jadi ini, ayahnya jadi ini. Nah, nanti di situ ada pertanyaan. Nah, dari berdasarkan bagan itu dari bagan itu ya, dari silsilah keluarga itu, kira-kira si anak ini mengalami vertikal antar generasi apa? Climbing atau sinking? Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Kalau seperti itu kan enak ya, kalau ada bagannya itu kan enak. Tapi nanti saya menduga untuk yang ini ya, adik-adik ya, untuk yang
21 ini sepertinya itu kan sudah mulai pakai soal yang HOTS ya, high order thinking skill. Artinya itu beberapa soal itu mungkin akan banyak bacaannya ya. Nah, jadi makanya nanti adik-adik nanti untuk terutama sosiologi itu pahami teorinya betul ya. Jadi harus dipahami betul-betul teorinya karena nanti kalau nggak paham itu karena bacaannya panjang juga biasanya. Soalnya mungkin apa nggak langsung ini pengertiannya apa, ini maksudnya apa, nggak gitu, tapi diceritakan dulu. Makanya di sini kan soal-soalnya kan ya lumayan panjang. Tapi saya rasa kalau yang soal yang sifatnya kayak gini nih, yang seperti nomor 5 ini mungkin lebih ini ya, lebih mudah dipahami ya. Daripada yang teori-teori tadi ya. Nah, saya rasa seperti itu. Oke ya, untuk yang nomor 5 ini kira-kira untuk yang mobilitas sosial, kira-kira paham? Paham, Pak. Oke ya, paham Insya ya, Allah insya paham, Allah. Kak. Oke ya, Paham, nah Kak. heeh, nah oke bagus ya. Oh, Karena ini pasti keluar adik-adik ya, entah nanti karena saya selalu ya melihat soal-soal ini ya, SBMPTN yang tahun lalu itu yang apa, mobilitas sosial itu yang keluar ya kayak gini nih ya. Nah, hanya nanti mungkin soalnya yang berbeda. Tapi kalau kalian paham apa itu vertical climbing, apa itu vertical sinking, apa itu vertical intragenerasi, apa itu vertical antar generasi, apa itu horizontal, insya Allah pertanyaan apapun bisa ya. Oke, ini masih nomor 6 ini masih mobilitas sosial ya. Muladi Kak, adalah seorang ya gimana? untuk rentan usianya berapa itu yang intragenerasi sama antar generasi? Kalau kalau intragenerasi itu yang satu generasi. Satu generasi itu kan bukan usia ya, tapi gini, kayak Anda dengan ayahnya itu kan udah beda generasi. Ya, Anda dengan kakeknya kan beda generasi. Kalau sekarang ini kan apa namanya, generasi apa namanya, generasi Z ya. Generasi Kalau Z. anak-anak sekarang katanya generasi Z ya katanya ya. Jadi kalau kita itu kalau orang tua kita itu namanya baby boomer katanya, generasi baby boomer ya. Terus nanti ada generasi alpha. Nah, alpha itu generasi yang kecil-kecil ini ya, yang nanti apa, anaknya si anak ini nanti ya. Jadi kayak anak saya nanti punya anak, nah nanti kalau saya kan generasi apa, O atau apa gitu ya. Kalau yang masih usia-usia saya gini nih, mungkin generasi O atau generasi Y ya, atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau yang untuk usia-usia yang udah tua ya, itu namanya baby boomer ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, tuh jadi itu ya, jadi bukan bukan, apa, terkait dengan usianya ya, tapi ini ya, apa yang dikatakan satu generasi itu ya kayak kalian dengan temennya, kalian dengan kakaknya, walaupun kakaknya usianya jauh, tapi kan itu masih ada hubungan saudara gitu ya. Jadi artinya masih ada hubungan kakak adik. Ini berarti masih satu generasi. Anda dengan temennya ya, walaupun temennya mungkin lebih tua sedikit, tapi masih satu generasi ya. Kecuali kalau temennya sampean mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, nah itu baru beda generasi ya. Jadi yang membedakan antara intragenerasi dan antar generasi itu ya. Jadi posisinya. Kalau ayah, anak, terus kakek, ayah, anak, nah itu kan udah beda-beda generasi ya. Antara ayah dengan kakek, antara ayah dengan anak, nah itu kan udah beda generasi ya. Jadi seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nomor 6. Nah, ini ya, Muladi adalah seorang anak petani yang berhasil mendudukan S3 di Oxford University. Nah, maka Muladi ini mengalami mobilitas sosial apa kira-kira? Antar generasi naik, Pak. Antar generasi naik. Nah ya, jadi yang saya jelaskan tadi ya, jadi antar generasi naik. Kenapa? Karena yang pertama tadi, dia adalah seorang anak petani, tapi bisa sukses sampai S3 ya. Nah, ini ya di Oxford University. Nah, maka si Muladi ini itu, apa namanya, mengalami vertikal intragenerasi naik. Lah kalau kalau ayahnya, berarti apa kira-kira kalau ayahnya? Kalau yang saya tanyakan misalkan ayahnya, Antar berarti apa? generasi thinking. Antar generasi naik. Nah, kalau kalau ayahnya berarti Turun. intra atau Antar antar? generasi thinking. Antar generasi. Nah, Antar. antar generasi sinking atau turun ya. Jadi kita biasakan aja pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, karena nanti biasanya soal-soal yang keluar itu lebih banyak itu ya, apa namanya, menggunakan bahasa-bahasa yang ini, yang asing gitu ya. Karena itu jadi khas sendiri ya untuk soal sosiologi itu, karena soal sosiologi itu sebenarnya sederhana. Hanya mungkin ya itu kayak teori-teorinya, terus banyak hal-hal yang apa ini, yang, bahasa-bahasa yang asing itu ya, sehingga membuat ini ya, sedikit mengecoh kita gitu ya. Jadi adik-adik nanti kalau ini, hafalkan yang bahasa Inggrisnya aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau ayahnya tadi mengalami vertikal antar generasi sinking ya.
Oke, itu ya. Nah, oke, nomor 7 ini, Kholis adalah seorang lulusan pesantren yang kini menjadi ustadz di kampungnya. Nah, Kholis menyalurkan mobilitas sosial melalui bidang apa ini kira-kira? Agama. Hah? Agama. Bisa Nah, dua sih, jadi apa ini kira-kira? bisa dua. Jadi Pendidikan Iya. bisa, bisa agama juga bisa. kalau kalau pendidikan itu mungkin lebih cenderung ke ini ya, apa namanya, kalau Pengetahuan. pendidikan itu kan dia kan gini, lulusan pesantren. Nah, kalau pesantren kan berarti masih kaitannya kan ini kan pendidikan informal ya pesantren. Jadi masih kaitannya dengan agama. Kecuali kalau pertanyaannya itu begini, Kholis adalah seorang arsitek, atau seorang apa ini, apa ya istilahnya dia seorang guru ya. Nah, yang dia itu berhasil apa ini, membuat apa gitu, misalkan di kampungnya dia punya institusi sendiri atau mungkin sekolah sendiri nah itu mungkin bisa jadi mungkin bidang pendidikan ya. Nah tapi kalau dia itu jadi ustadz ya di kampungnya berarti dia itu mobilitas sosialnya lewat agama ya. Jadi penyaluran mobilitas sosial itu banyak ya, bisa melalui pendidikan. Kalau pendidikan itu biasanya kan dengan gelar itu ya, untuk melihatnya kan dengan gelarnya itu. Kalau agama dari pemahaman sejauh mana dia, ya itu tadi kayak gelar ustadz, gelar kiai ya, gelar ulama, nah itu. Terus kalau politik, ini biasanya yang ikut partai-partai politik itu ya. Nah, jadi dia bisa sampai menjadi anggota DPR, dia bisa jadi anggota ini ya, MPR ya, dia bisa jadi presiden. Itu kan karena penyaluran mobilitas sosial melalui politik ya. Terus sosial kemasyarakatan. Ini ya, kayaknya nggak ada ini ya. Yang ada ekonomi itu ya. Kalau setahu saya ekonomi itu ini, kayak misalkan dia menjadi pedagang yang sukses ya. Nah ini dia bisa karena ketekunannya dia itu bekerja sehingga dia menjadi seorang juragan misalkan kayak gitu tuh ya. Tuh ya, ini penyaluran mobilitas sosial kalau yang itu ya. Nah, oke, dari sini paham ya kalau ini ya, insya Allah gampang lah yang nomor 7 ini. Nomor 8, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Nah, pendapat ini siapa kira-kira? Pendapatnya siapa? Ada yang tahu ini ya? Nah, Spencer ya. Ini ya. Ini teori ya kalau ini ya. Kalau ini perlu dihafalkan ini ya. Jadi apa namanya? Objek sosiologi itu menurut Spencer itu ya, itu apa namanya? Keluarga, ya, politik, agama, ya, pengendalian sosial dan industri ya. Nah, ada juga asosiasi ya. Kemudian terkait dengan pembagian kerja itu juga masuk ya, objek sosiologi ya. Karena gini ya, kalau kalau sosiologi menurut Spencer itu kan lebih kepada apa namanya? Struktur sosial kalau nggak salah itu ya. Kalau Auguste Comte itu kan, objek sosiologi kan ya manusia ya, manusia yang hidup bersama ya. Terus kemudian kalau Durkheim Durkheim ini apa namanya, fakta sosial kalau nggak salah ya. Apa namanya, jadi objek sosiologi itu kan fakta sosial itu ya. Terus kemudian apalagi ya, kalau John Locke itu apa ya John Locke ya. Jadi ada pengertiannya sendiri-sendiri kan kalau di ini ya, di ilmu apa ini, sosiologi dalam kehidupan itu kan mereka punya teori sendiri-sendiri ya. Antara Karl Marx, Auguste Comte, John Locke, Durkheim ya, sama Spencer ini punya ini ya, punya teori sendiri-sendiri ya, terkait dengan bagaimana memahami objek sosiologi ya. Tapi kalau yang Spencer ini memang lumayan lengkap ya. Jadi objek sosiologinya keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri itu ya. Oke. Nomor 9. Ilmu sosiologi didasarkan pada observasi. Nah, ini ya, pengamatan terhadap keyakinan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, melainkan objektif ya. Nah, kira-kira sosiologi ini namanya ilmu apa? Dikatakan sebagai sebagai ilmu empiris. Apa empiris itu maksudnya? Ada yang tahu mungkin? Berdasarkan pada realita. Nah, jadi empiris itu kan berdasarkan data, fakta, nyata gitu loh ya. Jadi ada datanya, ada faktanya, dan fakta ini dibuktikan dengan kenyataan. Artinya antara data dan fakta ini ada ya, kenyataannya ada. Nah, karena, apa namanya, ini ya, bukan ilmu angan-angan, sosiologi itu bukan ilmu angan-angan ya, walaupun dia ilmu yang abstrak ya. Jadi ada abstrak, maksudnya abstrak itu memang, tidak terlihat ya, tapi kita hanya bisa melihat pola umumnya saja, tidak terlalu konkret. Nah, itu salah satu ciri khas ilmu sosiologi ya. Nah, ilmu sosiologi itu kan banyak ya, kalau kalau apa namanya, empiris ya, kan ada empiris rasionalis kan ya. Salah satu objek kajiannya kan
empiris rasionalis ya. Artinya itu berdasarkan fakta yang itu bisa diindra oleh akal. Karena memang sosiologi itu ilmu akal gitu ya. Jadi beda loh ya. Ilmu sosiologi dengan filsafat itu sangat berbeda ya. Kalau filsafat itu banyak mikir ya, tapi kalau sosiologi itu banyak eksperimen. Ya, jadi nggak hanya berpikir. Jadi untuk memahami pola masyarakat, memahami fenomena yang di masyarakat, itu perlu adanya fakta-fakta ya. Terus kita itu mempelajari polanya bagaimana, kita mungkin bisa melakukan penelitian ya. Jadi mencari dan meneliti. Nah, itu kata kuncinya kalau dalam sosiologi itu ya, mencari dan meneliti. Artinya apa? Perlu ada ini action gitu ya, nggak hanya mikir aja ya. Nah, itu. Nah, kalau non etis ya, jadi non etis itu kan ini, jadi, sosiologi itu kan tidak melihat, apa namanya, eee, Baik atau baik buruk? dan buruk ya. Jadi tidak menentukan baik dan buruk. Karena, dalam sosiologi itu ya, kan kita hanya melihat fenomena secara umum. Karena bisa jadi mungkin ya, makanya sosiologi itu tidak menjustifikasi, "Oh ini dikatakan buruk ya." Karena apa? Karena dalam pandangan sosiologis, ketika kita belajar itu kan berbeda-beda. Karena masyarakat itu kan majemuk. Bisa jadi mungkin di sini baik, tapi di sana buruk, ya. Saya ambil contoh aja misalkan, contoh cara berpakaian kita aja. Orang adat ketimuran dengan orang-orang barat itu kan beda pakaiannya. Mungkin bisa jadi kalau misalnya pakaian yang kurang sopan, di adat ketimuran ya, yang mungkin, membuka aurat itu kan dianggap kurang baik ya. Nah, maka sosiologi juga akan mengatakan kurang baik. Tapi ketika sosiologinya itu dipelajari di barat ya, dan di barat itu mengatakan pakaian itu udah biasa seperti itu. Nah, maka ya baik ya. Jadi relatif gitu ya. Nah, itu makanya namanya non etis ya. Jadi nggak mempelajari baik buruk ya, tapi hanya melihat pola umum aja di masyarakat, fenomena apa, kemudian dia simpulkan secara umum ya. Dan itu bisa jadi nanti beda-beda antara antara satu daerah dengan daerah lain ya. Nah, itulah khasnya sosiologis itu seperti itu ya. Itu ya. Itu kalau yang non etis ya. Nah, sebenarnya materinya tadi ada ya, yang saya siapkan tadi itu ada ya, kumulatif juga ya, terus kemudian apa tadi itu, empiris rasionalis, terus kemudian ilmu murni ya kan, ilmu sosiologi itu kan ilmu yang murni ya. Jadi dia itu bisa jadi dikatakan sebagai ratunya ilmu sosial juga ya. Jadi dia itu me me apa ini, yang sifatnya umum ya. Nah, jadi nanti masih bisa dikhususkan lagi. Jadi biasanya sosiologi ini nanti bisa dipelajari di ilmu-ilmu yang lain ya. Karena dia itu ilmu yang sangat umum gitu ya. Nanti insya Allah semua pelajaran itu ya, geografi, sejarah, itu di sosiologi ada ya. Tapi nggak mendalam gitu aja ya. Nah, oh ini anu ya, punya saya tadi logout ya? Apa Masih masih ada. oh masih ada ya? Enggak kok punya saya kok ini ya, apa namanya, kok tiba-tiba muncul lagi nih ya. Heeh. Oke ya, saya lanjutkan Waktunya ya nomor masih ada 10. 10 menit lagi, Kak. Oh gitu, iya ya, heeh. Ya. Oh iya, ini anu ya, saya percepat aja ya ininya ya. Karena nanti masih ada, habis ini nanti masih ada kuis ya terakhir ya nanti ya. Apa namanya, untuk yang post test-nya ya, nanti saya pakai Quizzes ya adik-adik ya. Jadi nanti silakan disiapkan HP-nya nanti, biar nanti kita bisa selesai bareng nanti untuk ngerjakan Quizzes-nya ya. Oke, ini yang nomor 10 itu kira-kira adanya tuntutan dari kaum feminisme terhadap persamaan hak dan kewajiban dalam dunia kerja menunjukkan ada perubahan sosial dalam bidang apa kira-kira? Ekonomi. Ekonomi, politik. Nah, coba kita lihat Ekonomi. itu. Nah, Ekonomi. yang jadi titiknya kan feminisme. Tahu nggak ini kaum feminisme? Tahu Pak, yang memperjuangkan kesetaraan. Nah, kan ini kan gender, ya kan? Kan berarti kan kalau kaum feminis itu kan atau kaum gender itu ya. Nah, kalau di kampus itu kan bahasanya kan kaum gender ya, kaum feminisme ini. Jadi yang mereka itu memperjuangkan kesetaraan ya antara hak dan kewajiban tuh antara laki-laki dan perempuan harus sama. Nah, ini berarti masuk dalam bidang gender ya.
Nah, kalau ekonomi itu kalau berkaitan dengan jadi jangan terjebak pada ini ya, apa namanya, pada bidang apa, dalam dunia kerja ya, yang anunya bukan bukan itu yang jadi pokok ini ya, tapi kaum feminismenya ini ya. Nah, ini berarti di bidang gender ya. Nah, itu ya. Nomor 10 yang, E ya. Terus nomor 11 ini, kondisi masyarakat yang awalnya belum ada pembagian kerja menjadi adanya spesialisasi-spesialisasi dalam dunia kerja. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial di masyarakat yaitu, nah dari apa ke apa kira-kira? A. Mekanik organik. Nah, Organik. yang ya dari masyarakat mekanik menuju masyarakat yang solidaritas organik ya. Artinya dari masyarakat yang kuno itu menuju ke masyarakat yang modern ya. Berarti yang A ini ya, insya Allah udah betul semua ini. Gampang ya. Kalau yang tahu teorinya insya Allah gampang ya. Oke, saya percepat ya. Nomor 12. Salah satu contoh dari penyimpangan sosial yang sifatnya positif. Nah, ini adik-adik ya, nanti, mungkin kalian sudah pernah yang teman-teman yang IPS kan sudah pernah belajar ya. Jadi penyimpangan sosial itu ternyata ada yang negatif, ada yang positif ya. Nah, contohnya kira-kira penyimpangan yang sifatnya positif itu apa? C. Yang B, Pak. Hmm. Nah, ini ya, dia ini selalu malam. B, Pak. ini ya. Ya, ini kisah nyata ini ya. Ini pengalaman murid saya ini ya. Jadi saya itu punya murid namanya Alivia ya. Dia itu apa namanya selalu bangun tengah malam ya. Dan dia itu apa namanya katanya saya tanya gitu ya, dan akhirnya dia sekarang jadi ini ya. Jadi TNI ya, TNI AL apa itu ya yang dia jadi Taruna. Taruna di mana? Di Magelang sana itu ya. Nah, itu dia belajarnya itu mulai SD sampai SMP ya. Mungkin enggak tahu apa sampai sekarang gitu ya. Itu dia itu ini selalu belajar itu tengah malam. Maksudnya itu gini, penyimpangan yang positif itu adalah sesuatu yang tidak biasa, tapi mungkin dianggap oleh orang itu menyimpang perilaku itu. Tapi, hasilnya itu positif ya. Nah ini, jadi ada anak yang selalu bangun tengah malam. Lah tengah malam kan harusnya kan waktunya orang tidur. Lah ini kok malah mengerjakan PR ya. Nah, tapi memang memang ini apa, murid saya seperti itu. Akhirnya dia ya nggak tahu ya, apa, pinter anaknya itu ya. Jadi, apa namanya, dia peringkat satu terus ya mulai kelas 1 ya. Karena kuncinya saya tanya itu ya, katanya belajarnya itu selalu bangun tengah malam atau ya Oh, dini maaf, Pak. hari apa ya? Kalau Mhm. tahu saya kan penyimpangan itu yang membelot dari norma umum dan Iya bangun betul. tengah malam itu kan tidak menyimpang, Pak. Misalnya tahajud, kan itu Jadi bangun tengah malam, tapi itu tidak heeh. bukan merupakan sesuatu yang menyimpang ya. Nah, Yang saya jadi tahu gini saya pernah dipaparkan oleh guru saya terkait dengan psikologi, oh gitu ya. Mhm. penyimpangan yang positif tuh seperti Robin Hood, Pak. Ya, itu salah satunya kan jadi dia Robin Hood yang yang nah, jadi mencuri eee, ya, jadi gini ya, apa namanya, yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang itu kan yang heeh, hasil curiannya itu di di apa, dibagi-bagikan ya, dikasih-kasihkan gitu. disedekahkan, Oh, diberikan kepada orang. heeh. Jadi dibagi-bagikan dengan orang lain kan gitu ya, kalau Robin Hood ya. Jadi memang gini ya, ya sebenarnya nggak itu ya, banyak sekali ya perilaku menyimpang. Artinya gini ya teman-teman, apa namanya, yang dikatakan perilaku menyimpang itu adalah ketika perilaku itu tidak sesuai dengan norma umum gitu loh ya. Nah, sekarang gini, apa, kalau kalau saya simpulkan di sini ya, maksudnya itu kan tengah malam itu ya, artinya gini, secara umum nih ya, kita berbicara masalah nah kan ketika malam itu kan dia waktunya orang tidur gitu ya. Nah, ketika waktu orang tidur itu, apa namanya, tapi ada yang dia itu bangun ya. Nah, jadi atau mungkin ini ya, apa, dia malah malah belajar gitu ya. Nah, ini kan, menyimpang dari norma-norma umum ya. Kalau kebiasaan orang mungkin ya beda-beda ya, atau ada mungkin kalau di masyarakat ada yang memang dia itu sampai tengah malam juga nggak tidur-tidur gitu ya. Nah, ini tapi secara umum ya, saya ambil ini kenapa, karena apa, ketika tengah malam itu kan pada dasarnya kan ya normal gini aja wis, kalau misalkan apa ya, kalian misalkan dengerin musik gitu ya di rumah gitu ya, kita kan tengah malam kalian keraskan gitu ya. Nah itu kan juga juga itu kan bentuk penyimpangan ya, karena ada orang tidur kok ini ya, kita dengarkan musik kok malah keras-keras gitu ya. Nah, itu kan sama dengan ketika orang belajar itu ini, kalau kalau menurut saya itu yang dikatakan itu bukan menyimpang karena dia, apa namanya, perilaku yang membelot, enggak hanya itu, enggak hanya perilaku yang membelot itu saja, tapi perilakunya itu
apa ya, tidak ini ya, tidak sesuai dengan norma-norma pada umumnya gitu loh ya. Nah itu, jadi ada yang ya gini, biasanya ada ya misalkan, di masyarakat apa gitu, misalkan yang selain ini kan kayak apa itu ya, Kak, misalkan di lingkungan-lingkungan yang yang di daerah-daerah kumuh ya, ketika di sana itu perilaku menyimpang dianggap biasa ya. Kalau dalam penyimpangan sosial itu kan, ada ini ya, ada tentang teori pembentukan kepribadian yang tidak sempurna itu ya, di mana kalau perilaku itu dilakukan secara terus-menerus ya, kesalahan dilakukan secara terus-menerus dianggap biasa. Ya, nah ketika ada orang yang melakukan perilaku menyimpang itu dianggap biasa, kemudian ada yang dia ingin membenarkan. Nah, ini kan juga salah satu bentuk dari, apa namanya, penyimpangan gimana ya, jadi yang awalnya menyimpang tadi jadi perilaku biasa, kemudian ada orang yang menyimpang tapi baik. Nah, ini ya, ini kan penyimpangan yang positif gitu ya. Nah, itu jadi yang pokok intinya itu kalau penyimpangan itu kan yang dia tidak dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan normanya gitu ya, Ya, yang tidak bagaimana dengan jawaban D, Pak? Arya mencuri uang di market untuk membeli. Nah, ini namanya dilematis moral ya. Kalau dalam teori ya, dalam teorinya John Locke tadi ya. Nah, itu apa namanya? Itu namanya ada dilematis moral ya. Dilematis moral itu apa? Jadi ada sebuah peristiwa yang sesungguhnya itu peristiwa itu jelek gitu ya. Tapi karena ada keterbatasan, apa ini istilahnya keterpaksaan ya dari kita itu untuk melakukan hal itu gitu ya. Nah, kalau ini bukan masuk penyimpangan sosial, tapi namanya dilematis moral ya. Ini ada ini apa namanya, nanti coba ya. Jadi, contohnya kayak gini misalnya dilematis moral itu ya, misalkan dia mencuri uang di minimarket untuk membeli obat ibunya atau mungkin, di situ dia apa namanya, kalau misalkan kalian mau berangkat sholat Jumat gitu ya, tiba-tiba di situ ada orang, apa nih, tenggelam gitu ya, mana yang kalian lakukan ya? Nah, melakukan sholat Jumat apa menolong orang gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang dilematis moral gitu. Artinya dilematis kita melakukan sesuatu yang di luar moral ya. Harusnya kan kita kan melaksanakan kewajiban ini ya, melaksanakan sholat Jumat. Tapi karena di situ ada perbuatan mungkin yang dianggap mendesak dan itu penting ya, maka kita meninggalkan sholat Jumat untuk menolong orang gitu ya. Karena menolong orang lebih utama ya. Nah, apalagi kalau gitu hanya kita aja di situ ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini namanya dilematis moral kalau yang ini ya. Oke, itu ya. Oke, paham dari sini kira-kira? Iya, paham, Oke Kak. ya. Nah, oke ya. Paham, Kak. Ya. Oke, saya ini ya, saya lanjutkan ya mungkin dikit ya. Perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal. Nah, ini kalau vertikal berarti apa namanya ini? Kira-kira apa? Stratifikasi, Naik atau struktur, Stratifikasi. heeh. Nah, ya jadi kalau kita berbicara tentang vertikal, artinya vertikal itu kan, struktur stratifikasinya bisa naik, bisa turun. Nah, kalau ada naik dan turun, nah itu berarti ini stratifikasi, strata ya. Tapi kalau diferensiasi itu sama, kayak mata Betul. pencaharian ya, pekerjaan, itu kan namanya diferensiasi sosial ya. Terus nah struktur sosialnya ini ya, jadi struktur sosial itu ya di antaranya kan stratifikasi sama diferensi sosial ya. Perbedaan status sosial ya kan sama dengan diferensiasi sosial ya. Terus ada norma sosial nih ya. Jadi kalau apa namanya, perbedaan masyarakat yang itu ada kelas-kelasnya, itu berarti masuk stratifikasi sosial ya. Nah itu, biasanya stratifikasi sosial itu kan bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, terus apa, ya kekayaan kan termasuk ekonomi ya, terus kemudian pendidikan itu kan ya gelarnya atau apanya itu ya, bisa ya. Oke, terus salah satu contoh stratifikasi sosial di masyarakat. Nah ini yang mana nih kira-kira? B, Pak. Yang B ya, Pak Robert sangat disegani oleh warga kampung karena kekayaannya yang melingkar. Berarti termasuk stratifikasi dari apa ini kira-kira? Vertikal. Nah, vertikal ya. Jadi Climbing. ini enggak maksudnya dia ini dari ini ya, Materi. masuk ke ekonomi ya. Karena kan dia Oh iya, kekayaan. Nah, bidangnya. ekonomi kan ya dari bidangnya ekonomi gitu ya. Nah, oke, terus Panglima Besar Jenderal Sudirman mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Nah, ini selalu keluar ini ya, tapi pertanyaannya macam-macam ya. Nah, gelar yang beliau dapatkan berupa apa ini kira-kira? Assign status. Assign status ya, nanti assign ya, assigned itu ya. Jadi assign status ya. Jadi maaf ya ini keliru nih ya, status ya. Status maksudnya itu apa? Jadi apa namanya,
Ini ya mungkin bagi teman-teman yang IPA ya, nanti mungkin dihafalkan ya. Nah, ini kita me-refresh. Jadi kan status sosial itu kan ada 3 ya, ada ascript, ada achieve, ada asik ya. Jadi, kalau apa namanya, ascript itu kalau yang ini hanya mengeco aja ya. Jadi kalian hati-hati nanti ya, ada soal kalau sosiologi itu biasanya bagi yang nggak paham, kadang ada soal-soal yang sifatnya mengeco seperti ini. Nah, ini jangan dipilih ya, yang DE ini jangan dipilih ya. Maaf nih anu ya, A, B, C, D, A ya. Ini E harusnya ya. Nah, jadi ascript status adalah status yang otomatis itu kita dapatkan. Misalkan anak, nah kita kan disebut sebagai anak. Walaupun kita itu nggak mengatakan kita anak ya, karena ya tetap aja kita anak, karena kita dilahirkan dari orang tua ya, bapak, ibu, anak, terus apa lagi, yang itu atau bangsawan ya kan. Nah, jadi karena dia lahir dari keturunannya raja, dia sebagai apa disebut sebagai putra mahkota ya. Nah, itu yang otomatis dia langsung dapatkan gelar itu ya. Nah, kalau achieve status itu status yang diperoleh itu melalui usaha-usaha tertentu. Misalkan manajer, kepala sekolah, terus apalagi pejabat daerah mungkin ya, atau DPR dan lain-lain. Pokoknya yang gelar-gelar itu yang dia dapatkan atau apa, sarjana ya kan, gelar sarjana atau apa. Pokoknya yang status itu didapatkan itu dengan melalui karena ini ya, pemberian ya. Jadi maaf kok pemberian, karena usaha ya, karena usaha dia untuk mendapatkan itu gitu ya. Nah, melalui usaha-usaha tertentu ya untuk mendapatkan status itu. Kemudian ada ethic status ya. Ethic status ya tadi ini ya, contohnya gelar yang diberikan karena, punya jasa gitu ya. Punya jasa di ini ya, di apa, di masyarakat gitu ya. Contohnya kayak pahlawan, gelar pahlawan ini kan karena dia dapat ini ya, dapat apa, dapat bintang kehormatan istilahnya bahasanya kan kalau ini ya. Nah, itu dapat ini. Kalau apa, kalau sekarang kan ada apa ini, apa itu, ini ya, honoris causa ya, ya. Kan sekarang kan aneh ya, ada penghargaan bagi orang-orang yang ini ya, di honoris causa itu kan orang-orang yang berjasa walaupun dia tidak sampai kuliah sampai kayak saya ingat siapa, Bu Sri Puji Astuti itu ya, Bu ini ya, apa, Puji Hamzah juga, Astuti Pak. ya. Ya banyak ya, ya Fahri Hamzah ya. Nah, itu kan banyak yang dapat honoris causa itu ya, yang karena jasanya di bidang-bidang tertentu sehingga dia dapat gelar itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi masuk ethic status ya, karena dia berjasa dalam hal-hal tertentu gitu ya. Nah, itu ya. Oke, yang 16 ini ya, salah satu contoh ciri masyarakat madya. Nah, ini kan ada masyarakat itu kan ada masyarakat kuno ya, kalau madya ini masuk yang mana ini? Dalam struktur sosial dia masuk yang mana kira-kira? Madya itu kan berarti masyarakat kota. Nah, kalau kota yang mana berarti? Yang A, B, C, D, ini ya. Akan tetapi mulai oh ya ini, heeh, ini yang tengah-tengah ya madya itu ya. Jadi tengah-tengah antara antara apa, kalau masyarakat mekanik dengan organik tadi ya. Jadi masyarakat yang tengah-tengah ya. Jadi masyarakatnya itu masih ini ya, masih menghormati apa namanya, nilai-nilai budaya, tapi dia juga terbuka pada hal-hal yang sifatnya ini apa namanya, apa ini, keterbukaan terhadap modernisasi gitulah intinya itu. Jadi kan nanti kan ada yang di atasnya madya itu kan metropolis ya. Kalau masyarakat metropolis itu kan yang dia masyarakatnya udah anu ya, udah tingkat tinggi istilahnya. Jadi apa, udah modern, betul-betul modern sehingga budayanya pun nggak nampak kalau masyarakat modern itu ya. Kalau masyarakat metropolis itu kan ya contohnya kayak inilah, kayak siapa, DKI Jakarta. Nah, Jakarta itu kan udah masyarakat modern itu kan ya. Karena budaya-budaya walaupun sebenarnya budayanya masih ada itu ya, masyarakat Betawi itu kan masih eksis ya masyarakatnya. Tapi karena di situ udah campur-campur gitu ya ininya apa, apa ini, Kang, masyarakat maaf, iya? waktunya udah habis. Oh ya, udah habis ya, udah ya? Ya, Oke oke ya, saya cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Ya mohon maaf ya tadi mungkin, apa, banyak ini ya, kepotong hal-hal yang lain tadi ya, sehingga mungkin saya tidak bisa maksimal. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk Teh Putri ini untuk yang post test-nya gimana? Dianukan sekarang atau nanti atau gimana nanti? untuk di pembelajaran berikutnya juga tidak apa-apa, Kak. Oh Jadi gitu ya? nyicil kayak gitu ya. Oke oke, berarti Karena kalau kan gitu untuk jadwal hari ini cuma pembahasan TO, jadi oh apa enggak. sih yang nggak ada post test dan pretest harusnya. Oh gitu, oke oke ya. Ya, Berarti murnian ya, berarti hanya pembahasan aja ya? ya betul. Oke, ya.
Punten ya, saya tadi Ya ada nggak apa-apa miskomunikasi Kang. tadi ya. Saya tadi terlanjur nyiapkan. Saya kira materinya sama kayak yang apa ini 1, 2 kemarin, Sosim 1, 2 Iya, itu. kalau minggu kemarin kan emang apa sih namanya belum TO ya Kang ya, jadi Oh masih gitu ya. materi. Iya, kalau seminggu Mhm. sekarang karena udah TO, jadi untuk pembahasan TO minggu sekarang. Seperti itu. Oh gitu. Oke ya. Berarti anu ya. Ya, Berarti nanti saya harus lebih jeli lagi lihat jadwalnya. Oke, iya punten Kang. ya Teh ya. Iya nggak Oke apa-apa ya. Kang. Ya. Oke ya, teman-teman. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf sekali jika mungkin ada kekurangan tadi dalam menyampaikan atau mungkin ada sesuatu yang kurang pas tadi di hati teman-teman. Saya mohon maaf secara pribadi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan semoga ini bisa membantu kita untuk meraih kesuksesan. Semoga bisa membantu kita untuk bisa ini ya lulus ke SBMPTN. Pesan saya mungkin ikhtiar dan doa serta salat malam ya. Yang bagi yang mau pengen lulus itu ya minta sama Allah di malam hari ya, di sepertiga malam yang terakhir itu ya. Nah, apalagi habis ini bulan puasa, nah itu pas momennya tepat itu ya. Allah kan memudahkan doa hambanya ya. Jadi membuka lebar-lebar ini apa namanya kesempatan untuk berdoa itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, Pak. kasih, Pak. Oke, sami-sami Teh. Saya Baik. langsung live ya, Teh. Iya, terima kasih Oke. banyak Kang. Ya, oke, nuhun sami-sami Teh. Baik teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan 14:38 menit, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya untuk selanjutnya di sesi selanjutnya akan ada di jam 8 ya teman-teman. Jadi Kak, ada kelas tambahan, Kak? ya Nanti nanti yang kelas tambahan akan saya chat personal ya teman-teman. Siap, Kak. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.